Shalom teman-teman, welcome to online service AFJ FTYC Padang. Senang bisa bertemu teman-teman kembali. Saya yakin dan percaya teman-teman berada dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Pastikan teman-teman mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, dan pastikan teman-teman juga aktif di dalam kolom live chat yang tersedia. Selamat beribadah. Hai, shalom semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Nisi Ariana Maynard, panggilannya Nisi. Pekerjaannya adalah sebagai MC dan juga content creator. Bersyukur buat teman-teman Youth Padang yang udah mengizinkan Nisi untuk bersaksi. Tapi sebelum itu, mau halo-halo dulu sama semua teman-teman Nisi, semua kakak-kakak rohani yang ada di Padang, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya, apalagi kita lagi masa karantina di sini. Dan maaf kalau misalnya pakai bajunya santai ya, karena ini lagi di rumah, jadi aku cuman dandan aja seadanya. Oh iya, mungkin banyak yang belum familiar siapa sih Nisi gitu. Jadi aku itu lahir di Padang, tahunnya dirahasiain biar nggak kelihatan tua-tua banget. Jadi dari aku lahir sampai aku kelas 6 SD itu aku bergereja di IFG FGC Padang. Jadi kenal tuh sama Ko Ogi, sama Ciweni. Mereka itu dulu adalah guru sekolah minggu aku. Wah, jadi banyak sekali memori indah di Padang. Jadi salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Mungkin setelah corona ini berakhir, aku pengen banget sih bisa datang lagi ke Padang dan bisa kenalan sama teman-teman sekalian, juga kita bisa fellowship bareng. So, begitulah teman-teman sekalian, aku jadi MC, aku jadi content creator di ibu kota. Kalau ditarik beberapa belas tahun yang lalu di Nisi kecil, itu aku mungkin nggak bayangin aku bisa seperti sekarang ini gitu. Emang sih dulu itu aku anaknya hyperaktif, bisa dikonfirmasi sama teman-teman yang ada di Padang. Jadi aku tuh nakal banget gitu kan, cerewet. Minta maaf ya guru-guru sekolah mingguku. Ya aktif banget gitu loh anaknya. Awalnya aku nggak mengira gitu loh bahwa ternyata journey aku dibawa untuk jadi seperti sekarang ini. Tapi mungkin yang orang-orang sekitar aku lihat di diri aku itu anaknya pede, terus berani untuk ngomong di depan orang. Tapi nyatanya teman-teman, sebenarnya aku ini gampang banget stres, terus sering banget tidak pede sama diri aku sendiri. Bahkan aku sering berpikir kalau I'm not enough. Teman-teman sendiri sering gak sih ngerasain hal yang sama? Yaitu kita sering banget banding-bandingin diri kita ke orang lain, apalagi sama teman-teman yang sepantaran mungkin. Kok dia udah bisa sampai sejauh ini, tapi aku masih di titik ini. Tapi teman-teman, ada satu ayat yang benar-benar menguatkan aku. Ayat tersebut menceritakan tentang para pekerja yang dikasih beberapa talenta, masing-masingnya berbeda oleh tuannya. Jadi ada satu orang yang memiliki satu talenta, tapi ia malah memutuskan untuk mengubur talentanya dalam-dalam. Sementara orang-orang lain memultiplikasikan talenta mereka, dan akhirnya malah jadi banyak gitu kan. Nah, aku ngerasa aku sering banget ada di posisi sebagai hamba yang dikasih satu talenta dan justru malah mengubur talenta itu dalam-dalam. Kenapa sih aku ngubur talenta aku dalam-dalam? Ya pertama karena aku merasa ragu sama diri aku sendiri, aku merasa gak cukup. Dan juga aku ngeliat orang lain punya lebih banyak dan mereka lebih diuntungkan dalam hal tersebut. Nah, dari ayat firman tersebut aku dikasih rema seperti ini, bahwasannya orang yang minder, aku, orang yang tidak percaya diri, aku, itu adalah orang yang sombong. Wow, aneh kan? Minder kok disamakan dengan sombong? Begini teman-teman, bahwasannya kita harus menyadari talenta yang diberikan kepada kita bukanlah milik kita, itu adalah pemberian. Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kalian, tapi kalau dalam hidupku, obstacle terberat adalah pikiran aku sendiri. Aku sering banget menjatuhkan diri aku sendiri dengan ngelihat orang lain, ngelihat achievement yang orang lain lakukan. Jadi aku ngerasa tertinggal jauh. Atau mungkin teman-teman sekalian juga merasakan hal yang sama, bahkan terasanya dari eksternal ya. Jadi
ada lingkungan toksik yang selalu membanding-bandingkan kalian kepada orang lain, kepada pencapaian orang lain, dan itu membuat kalian down. Yuk, aku mau ingetin lagi kepada kalian semua untuk mengingat kembali akar kita, talenta kita datang dari mana. Apa sih benefitnya ketika kita memultiplikasikan talenta kita? Kita akan menjadi wadah yang lebih siap, yang lebih besar untuk menerima pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat. Ketika kalian memperbesar kapasitas kalian untuk menjadi alatnya, dan kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati dan juga mengingat bahwa ini dikerjakan buat Tuhan, maka secara otomatis orang-orang di sekitar kalian akan melihat hal tersebut dan tahu bahwa ada Tuhan yang besar atas hidup kalian, dan merasakan bahwa kasih Tuhan itu memang nyata, sehingga orang-orang lain pun menjadi terpacu untuk percaya diri. Jadi percaya diri itu bukan sesuatu yang salah ya teman-teman, karena apa yang sudah ada di dalam diri kalian itu yang Tuhan beri. Jadi sepantasnya lah kalian percaya diri. Namun kalian harus tahu apa yang kalian lakukan adalah buat Tuhan. Baik itu talenta yang kalian kerjakan untuk pelayanan di gereja atau pelayanan yang kalian lakukan dalam pekerjaan sekuler. Semua itu adalah perwujudan dari pekerjaan kalian memultiplikasikan talenta kalian untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan juga impactnya buat siapa? Buat kamu, buat keluarga kamu, orang-orang di sekitarmu yang melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup kamu. Jadi kalau kalian ingin menjadi alatnya yang dapat berfungsi 100%, maka dari itu mulai sadarilah bahwa semua ini adalah titipan, dan maka dari itu kita kerjakan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan mau mempercayakan kita atas pekerjaan yang lebih lagi, sehingga impactnya pun menjadi lebih besar. Oke teman-teman, kalau gitu sekian kesaksian dari aku. Semoga teman-teman sekalian dapat mempraktekannya dan juga dapat mengilhaminya secara penuh. Jaga kesehatan, jaga jarak, jaga Indonesia, dan kita berdoa supaya negara kita dapat terbebas sesegera mungkin dari corona. Amin. Terima kasih lagi karena udah kasih Nisi kesempatan untuk bersaksi. God bless you teman-teman. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye. Shalom semuanya. Saya percaya dimanapun kita saat ini, kita punya hati yang rindu untuk memuji Tuhan, untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan satu-satunya yang kita rindukan dalam setiap waktu, dalam setiap hari kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami saat ini, Engkau sedang ada di dalam hati kami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan Yesus. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Biarlah kami fokus hanya untuk memuliakan dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, ini waktu Tuhan untuk-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus bertahta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Raja segala Raja, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia.
semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlu, kami rindu. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan. We worship You. Haleluya, kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh Yesus, Kau Tuhan. Oh Yesus. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Halo AFJF Padang, apa kabar? Saya berdoa teman-teman di sana semuanya baik dan sehat. Saya kangen sama kalian semua.
Kemarin waktu Roni posting di Facebook, waktu kita seru-seruan beberapa tahun yang lalu, kangen untuk balik ke Padang, kangen untuk seru-seruan bersama teman-teman di sana, dan kangen minum kopmil karena nggak ada kopmil yang enak selain kopmil di Padang. So thank you banget. Hari ini juga bisa mendapat kesempatan untuk berbicara di TYC Padang, dan aku mau menyampaikan sedikit aja apa yang ada dari firman Tuhan buat teman-teman di Padang. Yuk sama-sama kita buka di 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Di 2 Tawarikh 7, saya coba buka juga. Di 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Semuanya udah dapat? 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur akan hari ini di mana kami semua bisa bergabung dan merenungkan akan firman-Mu, berdoa supaya apa yang kami baca, apa yang akan kami renungkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Nah, aku berdoa pada saat yang berbicara secara penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Suatu ayat, 2 ayat yang mengubah kehidupan saya secara pribadi. Dan ayat ini relatable sekali dengan apa yang kita sedang alami. Dan 2 ayat ini mengubah bagaimana saya menghadapi hidup, bagaimana saya berjalan, dan hari ini saya mau bagikan kepada teman-teman di sini, dan saya percaya 2 Tawarikh 7, 13, 14 ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Judul dari sharing yang hari ini yang saya akan katakan adalah 5 langkah. Ada berapa langkah? 5 langkah. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan, bagaimana Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, ada 5 langkah. 5 langkahnya apa aja kita akan baca di 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Yuk sama-sama. 2 Tawarikh 7 ayat 13 mengatakan begini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bukankah ini yang sedang terjadi pada hari ini? Kita sering berdoa untuk surga terbuka. Kita sering berdoa untuk langit terbuka, untuk berkat-berkat Tuhan bisa dicurahkan. Dan di saat-saat seperti ini kita merasakan sepertinya langit sedang tertutup. Sepertinya berkat-berkat lagi mandek. Dan saya juga merasakan hal yang sama. Saya merasakan susah sekali, sulit, gak seperti biasanya, bisnis juga gak segampang seperti dulu. Ada hal-hal yang saya sudah harus rubah karena kejadian yang sedang kita alami pada saat ini. Saya juga mengalami yang namanya gak ada hujan. Kita gak mengalami yang namanya hal-hal yang gampang terjadi pada saat ini. Justru di saat-saat seperti ini kita lagi meminta untuk hujan bisa turun. Dan di sini firman juga mengatakan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Hasil bumi menggambarkan apa yang kita sudah simpan, apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Mungkin kita ada saving, mungkin kita sedang berjuang untuk sesuatu, dan kita mengharapkan untuk panennya segera datang. Tapi sebelum panennya datang, seperti belalang lagi makan hasil bumi, memakan semua saving kita, memakan semua yang kita sudah prepare, dan sampai habis. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umat. Kita semua tahu apa yang sedang terjadi. Virus sedang dilempar kepada kita semua. Gak cuma hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan kita merasakan dampaknya sampai saat ini. So ayat 13 ini merupakan ayat yang mungkin kejadiannya dulu, tapi kita sedang mengalaminya pada saat ini. Dan 5 langkah, 5 step yang akan disampaikan di ayat 14 ini. Kita berdoa, kita akan sama-sama belajar, dan kita sama-sama bisa merenungkan. Dan gak cuma hanya merenungkan, tapi kita bisa melakukan. Sama-sama kita baca di ayat 14. Dan umatku, siapa? Umatku, itu saudara dan saya, yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku
akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Wow, saya percaya pemulihan masih bisa terjadi. Saya percaya Tuhan sedang memulihkan negara kita. Tuhan sedang memulihkan kota kita. Tuhan sedang memulihkan keluarga kita. Tuhan sedang memulihkan bisnis kita. Tuhan sedang memulihkan sekolah kita. Tuhan sedang memulihkan tempat kuliah kita. Dimanapun, apapun aspek dalam kehidupan kita, Tuhan sedang memulihkan. Dan saya percaya pemulihan sedang terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, ada 5 langkah yang menurut saya kita harus perhatikan. Langkah pertama, dikatakan di sini, dan umatku yang atas namaku disebut. Yang atas namaku disebut. Ini sebuah pertanyaan yang luar biasa. Langkah pertama, siapa nama yang kita sebut pada saat kita menghadapi sesuatu hal yang sulit? Firman Tuhan ini mengatakan langkah pertama adalah sebut nama Tuhan. Apa langkah pertama? Sebut nama Tuhan. Yang artinya apa? Kepada siapa kita minta tolong, kepada siapa kita menaruh pengharapan kita, kepada siapa kita menaruh iman kita. Jangan sampai di masa-masa seperti ini justru kita bergantung kepada seseorang yang lain atau bergantung kepada bahkan Tuhan yang lain, dan kita nggak menyerukan nama Tuhan, kita nggak menyebutkan nama Tuhan. Kita mengatakan bahwa ada yang lebih baik dari Tuhan. Tapi saya mau ajak teman-teman ini dan saya mau pastikan bahwa nggak ada nama yang lebih besar daripada nama Tuhan. Nggak ada nama yang lebih sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat selain nama Tuhan. So pada saat-saat seperti ini ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah Allah semesta. Allah yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Allah yang menciptakan bumi ini dengan kata-kata. Dan saya percaya pada saat kita menyebut nama Tuhan, Tuhan nggak pernah tidak mendengarkan kita. Sebut nama Tuhan adalah langkah pertama. Langkah kedua dikatakan begini, merendahkan diri. Merendahkan diri. Kita harus tahu posisi kita kepada Tuhan itu apa. Kita harus tahu bahwa kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ada lagu yang berbunyi begini, bersama Tuhan lakukan perkara yang besar. Pernah dengar lagunya? Sadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa ngelakuin apa-apa, teman-teman. Nggak bisa, susah. Sadari bahwa kita ini perlu Tuhan. Sadari bahwa segenap kekuatan kita, pikiran kita, pengetahuan kita itu nggak ada bandingannya dengan kuasa Tuhan. Kita semua adalah manusia yang punya batas. Kita punya limitnya. Sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya kita ada batasnya. Tapi kita punya Tuhan yang melebihi dari segala batas. Tuhan yang kita sembah itu nggak ada batasnya. Jadi pada saat kita merasakan sesuatu yang susah dalam kehidupan kita, jangan kita bergantung kepada kekuatan kita. Jangan kita bergantung kepada pengalaman kita. Tapi bergantunglah kepada Tuhan. Dan mari kita merendahkan diri kita di hadapan Sang Raja. Karena kita tahu bahwa otoritas Tuhan adalah paling tinggi dalam kehidupan kita. So, merendahkan diri. Dan yang ketiga, yang pertama tadi sebut nama Tuhan. Yang langkah kedua adalah merendahkan diri. Yang ketiga, berdoa. Apa? Berdoa. Berdoa. Apakah di masa-masa seperti ini kita malah makin santai? Apakah di masa-masa seperti ini malah kita dalam posisi menunggu kapan ya ini akan berlalu, kapan ya ini akan habis? Atau mungkin kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan melakukan hal-hal yang lain. Atau malah kita melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Atau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang gak membangun iman kita, yang justru iman kita itu yang penting sekali kita jaga pada saat kondisi seperti ini. Saya udah lebih dari 40 hari di rumah. Saya menanyakan diri saya pertanyaan yang sama. Saya udah ngapain aja sih di rumah? Saya udah habis waktu untuk apa aja? Saya udah habis waktu untuk berapa lama saya habisin waktu untuk main game, untuk nonton Netflix, untuk YouTube mungkin. Tapi apakah saya menghabiskan waktu saya untuk mencari Tuhan dalam kehidupan saya? Dan ini sebuah pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada kehidupan kita pribadi. Apa sih yang kita lakukan selama ini dalam rumah? Apa yang kita lakukan selama ini pada waktu saat-saat seperti ini? Apakah kita berdoa? Apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita mengutamakan waktu kita bersama dengan Tuhan? Saya percaya satu hal, teman-teman. Di masa seperti ini justru Tuhan sedang menaikkan panglima-panglima pendoa di dalam kehidupan kita, di dalam sekitar kita.
So jadilah panglima-panglima pendoa. Firman Tuhan mengatakan kalau kita berdoa, kita masuk ke dalam kamar, tutup pintunya, dan kita mencari Tuhan di tempat yang tersembunyi. Dan saya percaya hari ini saya mau ajak untuk teman-teman untuk mulai membangun kehidupan kita untuk berdoa. Jangan sampai loyo doanya, justru makin getol doanya. Kalau masalah itu susah, kalau masalah itu sukar, kalau masalah itu kayaknya mustahil, percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, meminta hal-hal mustahil menjadi hal-hal yang tidak mustahil dalam kehidupan kita. So berdoa. Yang pertama sebut nama Tuhan. Yang kedua merendahkan diri. Yang ketiga berdoa. Yang keempat nih teman-teman, mencari wajah Tuhan. Dia bilang pandangan kita jangan lepas dari Tuhan. Pandangan kita jangan sampai lepas dari kasih Tuhan. Yuk kita terus cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Kita berdoa, kita terus cari wajah Tuhan. Terus kejar yang namanya hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu kita bisa merasakan tenang. Damai sejahtera yang melebihi dari pikiran kita itu akan terjadi. So jangan lepas, terus mencari. Ini nggak dikatakan kita melihat wajah Tuhan. Nggak cuma lihat, kita merem, kita melek, kita lihat. Enggak. Tapi kita harus mencari. Ada suatu effort. Ada hal yang kita harus lakukan. Yaitu kita mencari wajah Tuhan. Membutuhkan energi kita. Membutuhkan waktu kita untuk kita mencari wajah Tuhan. Dan yang terakhir, berbalik dari jalan yang jahat. Artinya apa sih? Minta ampun dan berubah. Saya percaya kalau kita ngelakuin 4 langkah yang pertama tadi. Sebut nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Pada saat-saat kita melakukan semua ini, saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kita akan hal-hal yang selama ini, walaupun dengan sadar apa nggak sadar kita lakukan, dan itu menyakiti hati Tuhan. Dan jika Roh Kudus berbicara kepada kita, mungkin saat ini Roh Kudus sedang berbicara kepada, ada hal-hal yang kita harus rubah dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang mungkin kita harus perbaiki. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita tahu itu nggak menyenangkan Tuhan, tapi kita tetap melakukannya. Ada hal-hal yang mungkin sampai saat ini kita struggle, kita nggak bisa lepas dari kecanduan kita. Pada saat ini saya percaya, pada saat kita berbalik, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, saya minta maaf akan apa yang saya kerjakan. Saya tahu ini menyakiti Tuhan. Hari ini saya mau datang meminta maaf, ampuni saya, dan saya berjanji 100% saya akan berubah, berbalik 180 derajat kembali ke jalan yang benar. Teman-teman, gak gampang. Pasti mungkin kita akan jatuh lagi. Makanya kita butuh yang namanya Roh Kudus, naungan dari Roh Kudus untuk membantu kita semua. So 5 hal tadi yang kita perlu jaga. Yang kita tahu, kalau kita melakukan 5 hal ini, Tuhan mengatakan Dia akan memulihkan negeri kita. Yang pertama, sebut nama Tuhan. Sama-sama sebut nama Tuhan. Sama-sama kita sebut nama Tuhan di masa-masa seperti ini. Kita merendahkan diri. Kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari kita. More of you, less of me. Kita berdoa. Jadilah panglima-panglima pendoa di masa-masa seperti ini. Terus kita keempat, mencari wajah Tuhan. Dan kita berbalik dari jalan yang jahat kembali kepada jalan yang benar. Dan di 2 Tawari 7:14 mengatakan, maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Bahkan dia bilang begini, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya akan baca 2 Tawari 7 ayat 13-14 sekali lagi sebelum saya tutup. Mengatakan begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil-hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Percaya bahwa pemulihan sedang terjadi dan pemulihan akan terjadi. 5 langkah ini, the 5 steps, lakukan dengan segenap hati. Gak cuma hanya baca, tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saya percaya akan mengubahkan kehidupan kita. Percaya Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia. God bless you, IFJ FTYC Padang. We love you.
Saya percaya teman-teman sangat diberkati oleh online service kita pada malam hari ini. Untuk itu saya mau mengucapkan welcome untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti online service FGF TYC Padang. Nah, pada malam hari ini saya mau menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, Sabtu 23 Mei 2020, kita akan tetap melaksanakan ibadah kita secara online di YouTube channel IFGF College Padang. Pastikan teman-teman sudah subscribe YouTube channel kita ya. Yang kedua, Eker kita tetap berjalan seperti biasa melalui aplikasi video call yang tersedia. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam Eker, boleh menghubungi setiap Eker Leader yang ada untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang ketiga, besok jam 9 pagi kita ada online service Super Sunday di YouTube channel sebelah, yaitu AFJF Padang. Pastikan teman-teman mengikuti ibadah itu dari awal hingga akhir ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Stay healthy, see you and God bless you. Bersandar pada firman